Halo semua, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan mengenai roket. Tapi kali ini saya akan membicarakan suatu program yang spesifik, yaitu disebut Artemis 2. Jadi pada weekend kemarin, Sabtu dan Minggu kemarin, rencananya Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA akan meluncurkan Artemis 2, yaitu program eksplorasi manusia ke bulan. Jadi mereka membawa 4 orang astronot ke bulan, dan ini pertama kalinya sejak tahun 1970-an awal, mungkin tepatnya 1972 ya, manusia akan berada di orbit bulan. Ya, jadi ini suatu peristiwa yang historis. Sayangnya, karena ketika mereka melakukan pengetesan minggu lalu ada kebocoran bahan bakar, rencana launchingnya weekend kemarin itu ditunda. Jadi mungkin akan ditunda sampai bulan Maret. Nah, untuk meluncurkan roket ke luar angkasa itu ada jendela-jendela waktu tertentu yang harus dipenuhi. Kalau jendela itu sudah lewat, kita harus menunggu sampai jendela berikutnya datang ya. Jadi tidak bisa diluncurkan kapanpun. Kalau jendela itu meleset, nanti tujuannya juga meleset, gitu ya. Nah, di sini saya akan coba membahas secara garis besar peluncuran Artemis 2 ya, tahap-tahap apa saja yang akan dilewati. Ini adalah roket yang akan dipakai. Jadi ini roket yang dibikin oleh NASA, bukan SpaceX ya, NASA, yang disebut Space Launch System. Nah, ini roket termasuk multi-stage, artinya lebih dari satu stage ya. Banyak orang menyebutnya ini sistem 2,5 stage. Jadi bukan 2 stage, bukan 3 stage, tapi 2,5. Nah, kenapa disebut 2,5? Karena memakai roket booster ya. Roket utama yang ini ya, ini bahan bakarnya bahan bakar cair. Tapi ditambah dengan roket booster. Nah, ini tentu saja untuk menambah daya dorong. Roket booster ini memakai bahan bakar padat. Ketika launching, ini roket utama dan roket boosternya ini dinyalakan. Sedangkan yang bagian atasnya ini ya, upper stage ini, hanya bagian ini yang akan masuk ke dalam luar angkasa. Ya, kita lihat yang masuk ke dalam luar angkasa itu kecil sekali ya. Karena dalam peluncuran roket itu, sebagian besar massa dari sistem peluncuran ini adalah diambil oleh bahan bakar. Jadi bahan bakar itu bisa sampai bahkan 90% dari bobot keseluruhan dari roket ini. Upper stage ini sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada modul yang namanya modul Orion, ini nama modul yang diberikan kepada modul ini. Nah, ini kapsul di mana astronot itu tinggal ya selama perjalanannya. Nah, hanya bagian ini aja, kapsul ini aja yang akan sampai ke bulan dan akan kembali ke bumi. Sedangkan bagian bawahnya ini, bagian bawah dari upper stage ini, sistem propulsi cryogenic, ini tidak akan ikut ke bulan ya, dia akan dilepas nanti di orbit. Nanti kita akan lihat bagaimana dia dilepas ya. Nah, ini adalah tahap peluncuran. Jadi di landasan, itu di Kennedy Space Center, ya, di Florida, Cape Canaveral, Florida. Roket utama dengan roket booster ini dinyalakan untuk mendorong roket ini melawan medan gravitasi bumi. Nah, kemudian sampai pada ketinggian tertentu, bahan bakar yang berada di roket booster ini habis. Jadi, selongsongnya ini ya tidak dibutuhkan lagi sehingga dia dilepas. Nah, ini penting ya untuk dilepas supaya tidak memberikan beban yang tidak perlu. Ya, jadi tidak perlu membawa selongsong yang sudah tidak dipakai ini. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan main engine. Nah, dalam proses ini ya, menuju ke atmosfer yang di atas lapisan atas, dia roket ini mengalami beban yang paling maksimal ya, disebut max Q ya, atau maximum Q. Jadi pada max Q itu struktur roket ini mengalami beban yang paling atau stres yang paling besar dan bisa menyebabkan vibrasi yang besar ya. Jadi untuk mengurangi stres pada roket, ketika max Q ini tercapai, akselerasi roket itu dikurangi ya. Jadi untuk mengurangi stres pada roket.
Setelah Max Q ini lewat, barulah kemudian powernya ditambah lagi. Nah, setelah bahan bakar di roket utama habis, ya tentunya roket utamanya ini tentunya tidak dibutuhkan lagi ya. Jadi di situ eh, mesinnya ini dimatikan atau apa yang disebut main engine cut off atau disingkat MICO ya, MICO, MICO. Nah itu kalau kita dengar liputan live-nya kita akan dengar tuh reporternya suka bilang ya Max Q gitu ya, kemudian MICO. Nah itu artinya itu ya, MICO itu main engine cut off. Tidak lama setelah dimatikan engine-nya, tangkinya dilepas karena tidak dibutuhkan lagi sehingga dijatuhkan saja. Jadi kalau tidak dijatuhkan dia menambah beban roket, roketnya malah tidak bisa masuk ke luar angkasa. Nah, jadi hanya bagian atas ini aja yang masuk ke luar angkasa, dia memakai roket dari mesin cryogenik ini ya. Kemudian akan melakukan beberapa manuver di orbit. Nah, ini adalah view yang lebih luas ya, yang menunjukkan lintasan dari wahana luar angkasa ini sampai ke bulan. Jadi dia launching di sini, ya, kemudian upper stage-nya masuk ke dalam orbit. Nah, wahana ini akan mengitari bumi selama 24 jam untuk melakukan pengetesan, ya, pengetesan sistem yang ada di dalam pesawat. Sambil melakukan pengetesan, mereka juga melakukan semacam latihan ya, latihan manuver. Nanti akan kita lihat secara lebih detail manuver apa yang dilakukan. Nah, setelah 24 jam mengorbit, kalau tidak ada masalah, mereka akan menyalakan engine lagi ya untuk menambah kecepatan dan mengirim wahana luar angkasa ini ke orbit yang lebih jauh menuju bulan. Mari sekarang kita lihat ini latihan manuver ini. Ini adalah latihan manuver yang dilakukan ketika mereka masih mengorbit bumi ya sebelum ke bulan. Jadi bagian upper stage ini akan dipisah. Jadi bagian depannya ini atau modul Orion dia akan memisahkan diri. Kemudian akan berputar. Jadi intinya di sini pilotnya latihan manuver. Latihan manuver. Ya dia akan diputar sehingga bagian moncongnya menghadap ke modul yang belakang ini. Ya. Kemudian pilotnya akan melakukan gerakan manuver kecil seperti ini untuk mengetes kemampuan bermanuvernya. Nah ini dilakukan biasanya dengan menghidupkan apa yang disebut thruster atau roket kecil di wahana ini. Nah, kemudian dia akan mencoba melakukan manuver docking. Jadi docking itu adalah di mana dua wahana luar angkasa itu akan menyatu ya, akan bertemu, akan rendezvous istilahnya. Ya. Nah, ini perlu dilakukan latihan ini karena ke depannya mungkin modul ini harus melakukan docking dengan wahana luar angkasa yang lain ya. Jadi ini adalah semacam pelatihan buat pilotnya. Nah, kalau sudah selesai ya, ini modulnya akan diputar balik lagi, sehingga moncongnya akan menghadap ke lintasan yang menuju bulan. Sedangkan yang modul di belakang ini, yang modul cryogeniknya ini akan dibuang, tanda kutip dibuang. Karena dia kan ada di orbit bumi. Jadi karena sudah tidak dibutuhkan lagi, dia akan dibuang dan biasanya dibuang menuju lintasan ke matahari. Karena kalau dia tidak dibuang, dia bisa mengganggu peluncuran-peluncuran selanjutnya ya. Nah, kita kembali ke sini. Setelah manuver 24 jam itu selesai, Orion itu punya roket juga di modul itu. Dia akan menyalakan, ya. Dia akan menyalakan roketnya sehingga menambah kecepatan wahana ini. Kalau kecepatannya bertambah atau yang disebut orbital velocity ya, kecepatan orbital bertambah, orbitnya juga berubah ya. Jadi dengan menambah kecepatan, orbitnya itu akan lebih menjauh seperti ini ya. Kemudian nanti masuk ke dalam orbit bulan. Pada satu titik tertentu ya antara bumi dan bulan ada satu titik di mana kekuatan gravitasi dari bumi itu sama besarnya dengan kekuatan gravitasi dari bulan. Ya, jadi titik ini yang perlu dilewati. Ini disebut titik Lagrange atau Lagrange point. Jadi kalau wahana luar angkasa ini sudah melewati titik ini, dia dengan sendirinya akan ditarik masuk ya oleh gravitasi dari bulan. Nah, ini akan membentuk
lengkungan seperti ini. Ini murni hanya gravitasi dari bulan ya. Jadi mesin roketnya itu tidak dinyalakan. Ya, jadi selama perjalanan dari bumi menuju bulan ini, lintasan ini, itu murni bergantung pada gravitasi bumi dan bulan. Ya, dia keluar dari gravitasi bumi, masuk ke dalam gravitasi bulan. Nah, roketnya tidak dinyalakan, kecuali untuk adjustment-adjustment yang detail ya. Jadi untuk memperbaiki, mengkoreksi arah, kalau agak melenceng dikit, dikoreksi begitu. Nah, begitu sudah masuk ke dalam orbit bulan, dia akan mengorbit bulan dengan sendirinya ya, dan akan berputar di sisi jauh dari bulan. Nah, titik yang terjauh dari bulan inilah yang akan nanti menjadi sejarah ya. Ini berada pada jarak 5.000 mil dari permukaan bulan, atau kira-kira 9.000 kilometer dari permukaan bulan. Nah, ini akan menjadi titik terjauh yang pernah dicapai oleh manusia. Ya, dulu ketika program Apollo, mereka tidak pernah sejauh ini. Jadi, para astronot Artemis 2 ini akan memecahkan rekornya Apollo lah, gitu. Jadi, manusia yang berada paling jauh dari bumi di sepanjang peradaban manusia. Itu suatu pencapaian yang luar biasa ya. Tentunya kita nanti yang menyaksikan streaming live-nya, tentunya akan, ya harusnya ikut merasa bangga ya. Karena para astronot ini kan mewakili kita semua ya. Nah, dia tidak akan berputar penuh, hanya setengah lingkaran, kemudian kembali ke bumi. Ya, perjalanan dari bumi ke bulan ini 4 hari, kemudian dari bulan kembali ke bumi itu juga 4 hari. Kemudian mereka akan touchdown di lautan, ya, di bumi. Nah, itu sayangnya peluncuran ini harus tertunda, jadi mudah-mudahan di window yang di bulan Maret itu tidak ada kendala sehingga kita bisa melihat peristiwa bersejarah ini ya. Jadi untuk sementara sekian dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa membantu kita semua ketika nanti melihat liputan peluncurannya. Jadi ketika mendengar komentar dari reporternya, kemudian juga melihat tulisan di layar, kita akan mengerti ya. Karena kita akan lihat nanti Max Q itu akan kelihatan, akan disebutkan juga oleh komentatornya. Kemudian MECO, main engine cut off, itu juga biasanya ditunjukkan. Kemudian secondary engine cut off, ya itu juga biasanya ditunjukkan. Nah, nanti ketika melewati Lagrange point juga saya rasa akan dilaporkan ya, pesawatnya sudah melewati Lagrange point gitu. Kita tunggu saja sampai ini benar-benar diluncurkan. Saya rasa sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya.